الحمد لله حمدا كثيرا طيبا على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para habaib zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kawan ulun, sahabat ulun, guru Haji Juanda. Mudah-mudahan sidin selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan hajat sidin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan sidin. Amin Allahumma amin. Yang ulun muliakan dan ulun hormati pembakal di sini adalah dan stafnya semuanya. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan tokoh masyarakat, tatuha kampung, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah dan riayah sehingga kita bisa berhadir, bertatap muka di tempat yang mulia ini, yaitu Musalla Al-Falah. Semoga perkumpulan kita ini adalah menjadi perkumpulan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada hari ini kita peringati kelahiran sidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini di bulan maulid ini memperingati kelahiran Nabi. Jadi kalaunya Rasulullah SAW ini adalah yang diperingati kelahiran sidin. Bujur kada? Adalah terdengar memperingati kematian sidin. Kematian Nabi Muhammad adalah diperingati kada? Kada danang diperingati itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi kelahiran Nabi nang diperingati, bukan haul Nabi Muhammad? Kada terdengar haul Nabi Muhammad. Ya.
Dikarenakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjadi keberkahan bagi segala manusia. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi anugerah yang luar biasa bagi umat manusia. Oleh karena itu Nabi Muhammad ini dirayakan kelahiran sidin. Kenapa jadi kada dirayakan kematian sidin? Dikarenakan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling terbesar. Ya Guru. Kematian Rasul itu musibah ada. Musibah. Kematian Nabi Muhammad. Bagi siapa? Bagi manusia alam semesta. Nah, makanya yang dirayakan itu adalah maulid. Maulidnya itu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa jadi disebut dengan tahun gajah? Nih bagian pondokan nih. Kenapa? Karena banyak gajah. Karena Abraha hendak menghancurkan Ka'bah dengan apa? Dengan gajah yang sangat banyak. Oh, tetapi tidak kawa juga menghancurkannya. Justru gajahnya nang bukahannya kah? Nah. Ya, maka disebutlah dengan tahun gajah. Kalau nya bubuhan ikam lahir napa nang banyak samut kah? Ulun jar lahir gue aja mama ulun jar anu samut banyak mana mau urungi roti. Jadi berarti lamunnya ulun lahir itu dinamakan anu tahun semut lah Guru ya. Karena ada hubungannya dengan agama. Kalau ini apa? Kalau ini hubungannya dengan apa? Dengan agama yang dia mau menghancurkan apa kah? Ka'bah. Kalau nya ikam lahir samut sing banyakan murung roti kan ada hubungannya dengan agama. Nah, jadi merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ibadah atau apa yang termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaunya kita, kata ulama ya, kalaunya kita ini mengetahui akan keagungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada orang yang paling kita cintai setelah Allah kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin cinta juga lawan Rasulullah, cuman cintanya kada tinggi kepada Rasul mungkin ya. Ya, mudah-mudahan dengan berkat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bertambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat ya merayakan Maulid Nabi SAW, mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang mengetahui akan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada setelah kecintaan kepada Allah itu kecuali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau namanya adalah Zaid bin Dathinnah. Zaid bin Dathinnah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau ditangkap di awal-awal Islam, ya Zaid bin Dathinnah, beliau adalah termasuk orang yang juga masuk Islam. Beliau itu ditangkap oleh bubuhan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini belum masuk Islam lagi, akhirnya beliau masuk Islam. Beliau ditangkap oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Kemudian setelah ditangkap dihukum, dipukul, macam hendak dibunuh aja lagi, cuman kada dibunuh bubuhan oleh bubuhan orang kafir. Kemudian Abu Sufyan datang kepada Zaid bin Dathinnah. Wahai Zaid bin Dathinnah, aku akan melepaskanmu, aku akan mengembalikanmu kepada keluargamu, aku akan melepaskan sehingga kamu bebas, tapi dengan syarat, wahai siapa? Zaid bin Dathinnah, dengan syarat engkau bawa Muhammad kepadaku. Aku ingin membunuh Muhammad di sini. Artinya barter, behurupan ikam aku bebaskan, Muhammad ikam bawa ke sini.
aku hendak membunuhnya. Ujar Zaid bin Dasinnah, Ikam ini seandainya menukar Nabi Muhammad SAW ditusuk duri saja lawan aku dibunuh, lebih baik aku dibunuh daripada tertusuk duri Nabi Muhammad. Apakan lagi Ikam menyuruh aku, Ikam bebasakan, Ikam suruh aku membawa Muhammad ke sini, dahakun aku. Ya, itulah cintanya sahabat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ada para ulama berkata, lau khuyyiru bainas suhbati wal jannah lakhtaru as-suhbah. Jikalau mereka itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih antara bersahabat lawan Nabi aja kah atau masuk surga kah, lakhtaru, niscaya mereka itu akan memilih bersahabat lawan Nabi aja. Nah, itu adalah kecintaannya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu ujar Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai akan seseorang seperti cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat mendengarkan cerita tentang cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad, kita juga mendapatkan tambahan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ujar Sidin tadi, kita itu pada hari ini merayakan Maulid, berarti kita ini hendak menteladani ya kah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita adalah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang teladan kepada Rasulullah adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri, laqad kana lakum, sungguh ada, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, tauladan yang paling baik. Jadi kalau kita hendak mencari tauladan yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang paling kita idolakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih sebelum cinta, kita nih sebelum ada di dunia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta sudah lawan kita. Kita nih belum ada lagi di dunia ini, Nabi Muhammad tuh sudah cinta. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad itu memikirkan umat sidin, berarti kita tuh belum ada lagi dicintai sidin sudah. Jujur kada? Nah, alhamdulillah kada? Alhamdulillah. Nah, makanya orang nang basalawat lawan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad orang nang diidolakannya. Kalau kita tuh membaca salawat lawan Nabi Muhammad, pasti dapat pahala, mendekatkan diri kepada Allah, pasti salawat kita itu akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pasti sudah. Itulah keistimewaannya Nabi Muhammad. Kalau kita telah mengidolakan misalnya Raffi Ahmad, pasti tahu bahwa pian Raffi Ahmad, siapa lagi, Baim Wong. Kalau kita telah mengidolakan bubuhan artis itu, Wong Baim kita mengidolakan mereka, belum tentu sampai kecintaan kita kepada mereka. Kita diketuju di hati lawan mereka, belum tentu sampai. Sudah aja di chat di Instagram, WA, balas Bang M, akun ime idola Ikam, belum tentu dibalas Boim lagi. Boim kah? Wong Boim kah? Belum tentu lagi dibalasnya. Raffi Ahmad kita chat pulang, assalamualaikum Raffi Ahmad, ini idola kamu dari Martapura, dari Jorong,
balas dong, balas dong, balas dong. Karena tentu dibalasnya. Tapi kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW, pasti dibalas Nabi Muhammad SAW. Apalagi hari Jumat misalnya, hari Jumat itu adalah hari yang mulia, yang mana salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu disampaikan kepada Nabi Muhammad itu hari Jumat. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Wa'idul Muslimin. Hari Jumat itu adalah hari raya. Itulah hari yang disampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita bersalawat kepada Nabi, hari Jumat itu ada menyebutkan adalah disampaikan oleh para malaikat salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berapa banyak orang di dunia ini? Banyak banget Allah. Belum ada lagi follower sudah berfollower Rasulullah SAW, ya kan? Nah, itulah kehebatan, keistimewaan, kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita bersalawat kepada Nabi, salawat ini adalah min afdhalil qurubat, termasuk daripada seafdal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca salawat. Nah, ini jadi tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sidin juga manusia. Alhamdulillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, sungguh telah datang kepada kalian utusan, itu Nabi kita Muhammad, min anfusikum. Artinya apa? Artinya sama manusia lawan ikam juga. Coba kalau seandainya Rasul yang diutus malaikat, ayo, malaikat tuh guring gak ada? Ada. Makan gak ada? Ada. Kalau yang diutus ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, manusia sih, sama seperti kita, makan juga, guring juga. Ya cuman manusianya kada sama lawan kita pang. Sidin itu basyarun lakal basyar, sidin itu manusia sama seperti kita, tapi bukan seperti manusia biasa. Ini manusia yang luar biasa, ya kah? Keistimewaannya sangat luar biasa. Ini basyarun lakal basyar sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kayak masalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sidin, melihat, kita juga melihat sama aja. Kalau tapi penglihatan sidin Nabi kita Muhammad itu ke depan dan ke belakang. Kalau kita ke depan aja, dari belakang orang prak, ya misalnya ampun, ya kan menampar, kada melihat kita. Tapi Rasulullah SAW punya penglihatan depan dan punya penglihatan belakang. Jar Habib Salim, ada yang sebagian mengatakan sidin bisi mata 4 Rasulullah SAW, depan 2, belakang 2. Ada di sini ada penglihatan maknawi, penglihatan hati sidin yang tajam. Sama aja kalau, tapi sidin depan dan belakang. Kalaunya Nabi Muhammad SAW guring kan ada kah? Guring. Kita bang guring juga. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tuh guring hati, mata sidin aja nang guring. Hati sidin bang kah? Ada. Kalau kita bang mata guring, hati guring juga. Kadang-kadang kena guring jam 12 malam, bangun jam 12 siang. Hakata. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kencing kada? Qadha hajat kada? Qadha hajat. Kita bang qadha hajat kada? Qadha hajat. Tapi qadha hajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar tanah itu beparabut inya mengambil apa? Mengambil qadha hajat nang dari Rasulullah. Qadha hajatnya Nabi itu semua yang ada di dalam badan Nabi Muhammad itu suci semuanya. Coba kalau qadha hajat kita ulun deh gugur ke bawah, simbur haro karena nang bawahnya menerima maginnya timbulnya. Kata ya, hakata qadha hajat kita manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bisa beludah, kita juga bisa beludah, tapi ludah kita bau. Ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyembuhkan penyakit. Allahumma shalli alaihi. Ingatkah pian?
Ingatkah pian Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu hijrah dengan Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah, beliau singgah bersembunyi di goa Sur. Di goa Sur, bukan di goa Hira. Ya, itu datang wahyu. Ah, bohonnya nih harus peringatan juga apa. Di goa apa? Di goa Sur. Ah. Ketika Sidin singgah di situ, iyakah orang kafir banyak di atas tuh. Ada 2 lubang, yang mana 2 lubang itu ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saking napa jangan sampai kelihatan ada lubang, jadi ditutupi Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dapat dipatuk napa? Ah, kala jengking biar tak bener ya kah? Dipatuk berdarah. Sampai darah itu racun, kalau racun. Nah, racun itu sampai ke awak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menjalar, bahasa kitanya menjalar racun itu. Sampai-sampai Sidin menahan racun itu, keluarlah banyu mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad di mana? Nabi Muhammad di asun di paha Sidin berabah guring. Nah, Sidin kan mau padah lawan Nabi golbang, aduh sakitnya Nabi. Ya kan kita ada ilun hadi ini dipetuk ular lagi. Ya. Amun Nabi Muhammad, alamun ya Abu Bakar Siddiq kada si berdiam aja Sidin sampai apa daripada Sidin itu kada mau mahaur Nabi guring. Pada gampangan. Sampai keluar titik air mata. Tes keluar air mata. Lalu kenalah wajah Nabi. Lalu disitulah Rasulullah tebangun. Imbah tebangun. Kenapa ikam Abu Bakar? Wajah Abu Bakar ulun di ikut kala jengking. Kenapa ikam kada bepadah? Ulun koler mahaur pian. Nah, Abu Bakar sudah napa bahasa kitanya racunnya sudah menyebar. Mana nang ikat diigutnya mana? Diludahi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Langsung sembuh. Nah, itu ludahnya Nabi, makanya Nabi Muhammad SAW itu basyarun lakal basyar. Sayyidina Ali radhiyallahu an, mata Sidin sakit, dicariin Nabi, mana Sayyidina Ali? Anu kada turun wahai Rasulullah, matanya sakit. Kiau sini. Diludahi Rasulullah. Baik. Namun kita bang, ludahnya bah, iya kah? Hakadha, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang luar biasa. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menjadi teladan bagi umatnya itu dalam bidang apa saja. Dalam bidang apa saja. Bahasa orang ini multi talenta, komplit. Misalnya jerpian, ulun berdagang nah gawian. Kayak apa? Rasulullah SAW Sidin juga pada pedagang. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang perdagangan yang baik, perdagangan yang benar. Rasulullah juga ikutan kita. Anu jar, ulun hanyar kawin. Nah, misalnya, nah, teladan yang orang nang kawin itu siapa? Rasulullah SAW juga. Rasulullah menikah apa kada? Menikah. Nah, makanya Rasulullah lah ikutan kita. Kalau Nabi Isa, ya kah? Siapa yang mengikuti Nabi Isa, bubuhan pendeta-pendeta itu kan inya mengikuti Nabi Isa, sehingga inya kada kawin. Kalau kita kan ikutannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Cuman Nabi Isa nanti akan datang, ya kah? Beliau menikah, adalah beliau datang nanti adalah mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa saja yang diteladani itu adalah meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkat bulan Maulid ini mudah-mudahan ya kita tambah kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan dengan berkat bulan Maulid ini bertambah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketahuilah, daripada hikmah bulan Maulidnya Nabi, kelahiran bulan Maulid ini hikmahnya adalah bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, dan dapatnya hikmah bulan Maulid ini didapatkan oleh orang lain. Jadi hikmahnya Maulid ini kita dapat, orang dapat. Itu berkat apa? Berkat kita muji Rasulullah. Puja-puji kepada Rasulullah yang paling luar biasa pahalanya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada disebutkan di dalam kitab Syarah Fathul Muin, abangarannya guru Musyatta tuh, I'anatut Talibin. Di situ ada menyebutkan tentang hikmah daripada bulan Maulid, ya kah? Hikmah membaca salawat kepada Nabi Muhammad di bulan Maulid dan di bulan yang lainnya itu adalah didapatkan oleh dirinya dan didapatkan oleh orang lain hikmahnya. Contohnya seperti yang diceritakan Sidin di dalam kitab Syarah Fathul Muin itu, Sidin menyebutkan ada seorang laki-laki yang baru bisa belajar berkuda. Bahasa kita baru belajar berkendaraan. Hanya belajar berkendaraan. Jadi maklumlah, hanya belajar kumaruk, ya kah, bahasa Banjarnya kumaruk. Oh, jalan terus. Akhirnya apa? Suatu hari dia yang berkuda ini menabrak seorang perempuan, merujuk orang, bahasa kitanya merujuk orang. Nah, takajud dalam hatinya, astagfirullah, kayak apa hati merujuk orang, ya kan, naudzubillah min dzalik, ya kan, merujuk orang. Banyak orang berkumpul, sudah takutan merujuk orang, lalu napa, tapi inya nih bertanggung jawab aja, kada buka tabrak lari kada. Lalu memaraki si laki-laki tadi kepada orang nang dirujuknya. Imbahnya memaraki kepada orang nang dirujuknya, ujar orang nang banyak melihat dia, ini anak raja. Maginnya pulang tapacul kepala, ya kah? Artinya maginnya pulang takajud nang aku rujuk nih anak raja. Magin pulang takutan hatinya. Wah, iya juga sudah aja, siapa ya sudah dipanggil raja, dihukum raja, mati anak ini. Aduh, isok dah berelaan aja dah, iya kah? Nah, kemudian ditunggu-tunggunya di hari itu kada datang si raja nih. Mungkin isok kalau datang si raja, aku siap aja sudah dihukum. Anak raja yang dibunuh. Keesokan harinya datang jua bubuhan apa prajurit raja menjemput ikam jar. Nah, ya sudah, bismillah, ya sudah datang mau pati bubuhan prajurit raja. Di kemana aku? Ke kerajaan, dibawa ke kerajaan. Imbah dibawa ke kerajaan tadi, imbah parak depan pintu raja. Apa jar raja? Wahai seorang laki-laki, silahkan masuk sini masuk. Aduh, raja ini kisahnya aja, raja nih, masuk sini. Imbah masuk ke dalam rumahnya raja, apa yang disediakan raja? Makanan yang sangat banyak dan buah-buahannya. Oh, raja nih menghimungi aja dulu ya, menghimungi aja dulu raja nih. Ayo aja sempat lagi dipanggalnya raja juga kok. Sudah makan. Jadi bingung inya sudah beberapa waktu, ya kah, ujarnya apa jika dihukum-hukum aja lagi. Artinya kan inya kan punya kesalahan. Jadi ujar si laki-laki tadi, raja, apakah benar yang engkau sajikan ini kepadaku? Aku adalah orang yang membunuh anakmu, menabrak anakmu. Iya, bujur ini adalah sajianku kepada ikam. Kenapa begitu? Ujar raja, aku kan tahu juga. Kenapa jadi aku nih lawan ikam nih? Senang benar. Padahal ikam adalah orang yang membunuh anakku. Kenapa jadi aku nih? Aku kan tahu juga. Oh, ujar si raja,
Iya kah? Ujar sinang si laki-laki, iya kah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi ujar si laki, disujar si raja, napa nang ikam gawe? Ikam pelet kah kok? Tambahan jazamin ziyadati. Ya. Ikam apa? Amalan ikam? Maksudnya apa amalan ikam? Ujar si laki-laki tadi, kan ada juga amalan ulun. Cuman raja satu amalan ulun. Dari pas waktu menabrak anak pian itu, ulun takutan hati, tetapi ulun tetap ingat lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hati ulun dari pertama itu nah sampai wihini wahai raja, di dalam hati ulun, ya Allah, lamun bebas nah perkara ulun dengan raja ini nah, lamun selamat bebas ulun dari perkara urusan lawan raja ini, ulun hendak mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari pertama nang ulun menabrak itu, di dalam hati ulun di situ selalu bahasa kitanya berniat di dalam hati, kalau ulun bebas dari perkara urusan ini, maka ulun hendak mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja raja. No, seperti itu kah sekalinya, mungkin itulah yang menjadikan aku ini, ya kah, menjadi baik lawan ikam. Berkat ikam, di dalam hati ikam mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dengan apa namanya, dengan kita mengetahui akan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan sidin, maka kita sebagai umat sidin, ya kah, anu napangarnya disuruh untuk mencintai sidin dan untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma dengan kata-kata saja, ya, artinya tak kenal maka tak cinta. Maka kita disuruh untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang anak yang ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Itu dulu paling penting kita tahu, ya kah. Nah itu kenal. Kalau seperti kita juga, namun kita hendak mengenal seseorang, maka seseorang itu pasti kita takuni siapa anak siapa, ya kah, siapa abahnya, siapa mamanya. Imbah itu pulang napa nang diketujuinya, nang diketujuinya itu napa. Nah sama aja kalau kita hendak mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa nang diketujui Nabi Muhammad, itulah yang kita lakukan untuk mencintai Nabi Muhammad. Cuman alhamdulillah Nabi Muhammad ini Nabi kita semua, Nabi kita semua. Apa nang diketujui Nabi, berarti nang diketujui sidin kita lakukan, maka cinta dapat dari sidin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa nang menghidupkan sunnahku, maka orang itu aku cintai. Lamunnya aku cintai, maka bersamaku nanti masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita semua, ya kah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaunya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, sidin itu seorang aulia Allah Taala, ya, sehingga beliau berkata, masyaqani apa fi jannatin, masyaqani fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi mengatakan bahwasanya aku itu pengen masuk ke dalam surga itu adalah bersama Rasulullah. Aku masyaqani, aku tuh kada rindu dengan si surga tuh ada bidadari, ada ini kada. Tetapi aku masuk surga itu ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu menyebabkan kita cinta kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Setengah daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memakmurkan musalla, ya kah? Salat jamaah ini hukumnya apa? Guru, salat jamaah hukumnya apa, Guru? Sunnah muakkad alal mu'tamad, ya kah? Fardu kifayah, ya. Ada yang mengatakan salat berjamaah hukumnya fardu ain. Nah, untung ada fardu ain, ya fardu ain pian arau. Jadi fardu kifayah. Jadi sekiranya ada yang dilanggar ini nih, misalnya ya ada misalnya yang menghidupkannya sholat berjamaah, maka kita sekampungan ini kada dapat dosa, ya. Nah itu, jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, maka kita selalu rindu di dalam hati untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau nyenang wajib-wajib itu sudah nyata aja sudah. Lamun nyenang wajib-wajib kada juga, kada tahu lagi sudah. Namun nyenang wajib-wajib itu kan sudah nyata aja. Nah, sholat berjamaahnya itu mendapatkan apa? Pahala yang sangat besar. Sehingga apabila kita sholat berjamaah itu kita mendapatkan pahala lebih banyak daripada kita melaksanakan sholat sendiri. Itu pahalanya 27 derajat, ya. Jadi kita itu disuruh untuk merindukan yang namanya sholat berjamaah. Jadi fadilat sholat berjamaah adalah kita itu bisa bisa khusyuk di situ. Kalau kita kada khusyuk, yang lain khusyuk, dapat para khusyuk semuanya, ya. Dan pulang apabila kita sembahyang berjamaah ke langgar atau ke masjid, kadanya mau pang kita baju tangan handap aja, pasti baju kurung tapi bagus. Kalau di rumah baju kaos biasa yang carik-carik bajunya. Nah itu termasuk keutamaan sholat berjamaah rapi. Nah itu apabila kita hendak mendapatkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah kita selalu sholat berjamaah. Kada kawa di masjid dilanggar, kada kawa juga dilanggar di rumah. Sudah misalnya, tapi langgarnya sudah syiarnya hidup aja, maka di rumah kita laksanakan sholat berjamaah bersama istri kita atau bersama keluarga kita yang ada di rumah. Kada jari bubuhan binian ulun bisi anak sudah ngalih untuk sholat berjamaah dengan laki ulun. Kada kawa tetap kawa. Anak ulun halus kawa, ya kah? Tetap bisa. Ulun menjaga anaknya, jaga anak pian dulu, biar laki pian sholat berjamaah. Biar laki pian berdahulu sembahyang, pian masbuk misalnya. Imbahnya laki pian itu sudah rakaat keempat misalnya, kada kawa lagi juga misalnya rakaat pertama mengikut kada kawa juga kedua. Rakaat keempat hanya ulun bisa mengumpati cara umpati. Usolli fardhu zuhri misalnya, ya arba makmuman, nah dapat pian salat berjamaah. Ada nih kada serongan-serongan terus berjamaahan. Jadi anak kita nangis di rakaat pertama, sudah pian berdahulu jar. Jadi si laki ini sholli fardhul maghrib imaman lillahi ta'ala, serongan dia sembahyang. Kenapa Pak? Karena kena akan diikuti oleh bininya. Nah, ini kada laki di sini, bini di sini sembahyang. Serongan terus. Kada rami. Nah, itu namanya termasuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kawah aja. Misalnya bubuhan nang ke Padang, ini orang-orang nang hati-hati meninggalkan soal orang-orang nang ke Padang turun jam 2 sembahyang belum lagi, jam 3 aturannya sembahyang tanggung. Nah asar hari ketinggal sembahyang berdosa itu. Nah itu namanya meninggalkan nang fardu. Nah maka apabila kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan pada hari ini.
Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada hari ini tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri ulun. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambahi. Mudah-mudahan dengan berkat kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, umur kita dipanjangkan, disehatkan, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita digabungkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai kita menemukan lagi bulan Maulid yang akan datang. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan berkat kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dimatikan dalam keadaan mati beriman sempurna, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah fi khair wa lutuf wa afiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Hadirin tazkirah Allah. Itulah tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad